Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk materi kita hari ini adalah melanjutkan daripada materi sebelumnya, yaitu membuat kelas. Dan sekarang materi berikutnya adalah membuat properti dalam kelas, dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelumnya yang kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya kita sudah membuat namanya kelas mobil. Kelas mobil. Nah, kelas mobil ini memiliki beberapa yang disebut dengan properti. Di antaranya ada warna mobilnya apa, kemudian tahun mobil tahun berapa, kemudian nomor mesinnya nomor berapa, dan seterusnya. Ini disebut dengan properti dalam kelas. Nah, kemudian dari setelah kita menerjemahkan atau membagi properti dalam sebuah kelas, kita akan membuat sebuah objek kelas, yang mana objek kelas itu adalah hasil olahan baru daripada kelas. Semua properti yang dimiliki oleh kelas dapat digunakan untuk objek. Misalnya, yang akan dibuat adalah mobil niaga. Artinya, mobil niaga adalah objek daripada mobil. Nah, kalau yang warna, tahun, nomor ini disebut dengan properti. Kemudian di sini ada namanya objek. Objek itu salah satu contohnya adalah mobil niaga. Saya misalkan adalah mobil niaga. Ini merupakan objek daripada kelas mobil. Nah, kemudian sekali lagi ini adalah kelasnya yang disebut dengan kelas mobil. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya ada contoh yaitu mobil niaga. Ini merupakan objek daripada kelas yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini ada warna, ada tahun, ada nomor mesin, dan seterusnya. Itu disebut dengan properti. Nah, jadi dalam bahasa pemrograman berorientasi objek dibedakan antara apa itu kelas, apa itu objek, apa itu properti, dan seterusnya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kemarin kita sudah membahas yang namanya kelas. Kemudian dilanjutkan dengan properti yang sudah kita cobakan dalam kode programnya. Nah, sekarang kita akan membuat contoh yaitu mobil niaga yang disebut dengan objek daripada kelas mobil. Nah, objek kelas adalah hasil olahan baru dari kelas. Artinya, semua properti yang dimiliki oleh kelas dapat digunakan untuk objek. Misalnya, objek yang akan kita buat nanti adalah mobil niaga. Artinya, mobil niaga merupakan objek daripada kelas mobil ini. Begitu juga dengan propertinya, ada warna, ada tahun, ada nomor. Nah, ini bisa digunakan untuk objeknya daripada kelas mobil itu tadi. Oke, dari penjelasan itu kita dapat simpulkan bahwasanya pemrograman berorientasi objek itu ada namanya itu ada pengklarifikasian. Jadi seperti di materi-materi sebelumnya, di situ sudah ada namanya pembagian daripada di dalam pemrograman berorientasi objek itu ada namanya kelas, ada namanya objek, ada namanya metode. Nah, kelas itu artinya kumpulan objek yang memiliki perilaku. Jadi kalau saya kayak simpulkan di sini,
Kelas itu merupakan kumpulan objek. Kemudian objek itu adalah olahan baru daripada kelas. Objek olahan dari kelas yang sudah dibuat. Kemudian metode itu adalah kumpulan instruksi yang dimiliki kelas. Metode itu kumpulan instruksi atau perintah yang dimiliki oleh kelas. Jadi, sekali lagi, di dalam PBO, di dalam pemrograman berorientasi objek pengenalan awal, kita akan membahas tentang kelas, objek, dan metode. Nah, untuk yang kelas, pertemuan kemarin sudah kita coba bahas, kita coba praktekkan juga di kode programnya. Nah, pertemuan kita hari ini, materi kita hari ini adalah membahas tentang daripada objek yang kita buat daripada kelas yang sudah kemarin kita buat. Nah, kemudian untuk materi berikutnya nanti kita bahas tentang metode. Oke, jadi itu dasar teori daripada pemrograman berorientasi objek. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materinya. Kita langsung ke kode program, yaitu yang kita bahas nanti kita membuat namanya objek. Oke, kita lanjutkan ke kode programnya. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, kita membuat project baru, file new project. Kemudian di sini kita next. Nah, kita beri nama objek, bahasa Indonesia saja, objek class. Yang bawah kita rubah menjadi objek kemudian yang bawah create main class saya rubah menjadi di sini ada kelas, main kelasnya adalah saya buat mobil seperti yang kemarin kita buat, yaitu nama kelasnya adalah kelas mobil. Dan kita finish. Nah, oke, saya perbesar biar kelihatan. Package-nya kita buat namanya object class. Kelasnya saya buat namanya mobil seperti yang kemarin sama. Kemudian main kelasnya ini adalah namanya mobil. Baik, melanjutkan daripada kode program yang kemarin, kita samakan saja dengan kode program sebelumnya, yaitu kita buat beberapa properti. Saya contohkan di sini adalah string warna, properti warna, kemudian ada tahun produksi, saya buat tipe datanya adalah integer. Kemudian variabel yang kedua adalah nomor mesin dengan tipe data integer. Kemudian berikutnya variabel nomor rangka dengan tipe data variabel integer. Berikutnya di main class ini saya tambahkan beberapa kode program, yaitu untuk memanggil daripada variabel-variabel yang sudah kita buat tadi di awal ini. Oke, di sini saya klik, saya buat sebuah variabel baru, yaitu
mobil, nama kelasnya adalah mobil, nama objek kelasnya saya buat mobil niaga dengan variabelnya adalah mobil. Nah, di sini kemudian saya akan membuat variabel instan, dalam artian yang bisa diakses secara lokal. Oh maaf, variabel instan yang bisa diakses di luar daripada kelasnya. Oke, di sini ada mobil niaga dot warna. Nah, variabel warna yang sudah kita buat, misalkan warnanya adalah merah. Kemudian yang berikutnya mobil niaga dot tahun. Ini tahunnya misalkan 2020. Mobil niaga dot nomor mesin. Nomor mesinnya misalkan 123456. Kemudian mobil niaga dot nomor rangka dengan nomor rangkanya 654321. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah menampilkan isi variabel instan yang sudah kita buat. Jadi di sini kita sudah membuat sebuah variabel dengan data warna merah, tahun produksi, dan seterusnya. Nah, ini sudah kita buat. Sekarang kita menampilkan ke dalam tampilan outputnya, yaitu dengan cara perintah system out println. Saya kurung gini, nah seperti ini. Saya kasih warna, terus di sini kita sambung dengan tanda plus seperti ini. Kemudian saya kasih mobil variabel warnanya, mobil niaga dot warna. Nah seperti ini. Berikutnya kita sama, sebelumnya biar cepat saya copy dulu yang ini. 1, 2, 3. Nah, tinggal menyesuaikan ini. Ini saya ganti tahun produksi. Yang ini saya ganti nomor mesin. Yang ini nomor rangka. Nah, biar sama rata seperti ini. Kemudian yang belakang juga diganti, disesuaikan sesuai dengan variabel yang sudah kita buat. Dot tahun produksi. Nah, seperti ini. Warnanya kita hapus seperti ini. Dot nomor mesin. Yang bawah dot nomor rangka. Nah, di sini kita sudah selesai dalam menuliskan kode programnya. Jadi di sini kita punya variabel warna, tahun produksi, nomor mesin, nomor rangka dengan tipe data masing-masing. Ada warna string, tahun produksi, nomor mesin, itu saya deklarasikan sebagai tipe data integer. Berikutnya di main class-nya saya panggil variabel-variabel ini dengan menambahkan sebuah variabel baru, yaitu mobil niaga. Ya, yaitu mobil niaga. Di sini datanya adalah warna merah, tahun produksi 2020, nomor mesin 123456, nomor rangka 654321. Data yang sudah kita buat ini kita tampilkan dengan memanggil dari masing-masing variabel yang sudah diisi datanya. Nah, setelah selesai melakukan kode programnya, kita coba jalankan aplikasinya. Kita klik,
Ini run project, klik. Nah, ini dia hasilnya. Warna merah, tahun produksi 2020, nomor mesin, dan seterusnya. Jika sudah menampilkan data seperti ini, berarti kode program yang kalian buat sudah benar. Saya jelaskan lagi dari masing-masing kode program ini. Perintah pertama di sini, yang atas tidak perlu saya jelaskan karena materi kemarin sudah saya jelaskan. Perintah yang pertama di sini baris ke-23 ada mobil spasi mobil niaga, itu merupakan perintah untuk membuat objek baru dengan nama mobil niaga. Ya. Sekali lagi, kode ini digunakan untuk perintah untuk membuat objek baru. Biar saya bisa coret-coret, ini saya copy dulu, saya kecilkan lagi. Ini saya copy, saya buat oke. Nah, kalau di sini saya bisa coret-coret. Oke, saya jelaskan. Yang pertama, kode program yang pertama ini deklarasi variabel. Yaitu disebut dengan variabel instan. Kebesaran. Yang ini adalah variabel instan. Ini disebut dengan variabel instan, yaitu variabel yang berada di dalam kelas namun di luar metode. Ya, sekali lagi, ini disebut dengan variabel instan, yaitu variabel yang berada di dalam kelas. Nah, kemudian kode program yang berikutnya di sini adalah perintah untuk membuat objek baru, yaitu nama objeknya adalah mobil niaga. Perintah ini digunakan untuk membuat objek baru, yaitu mobil niaga. Yang berikutnya terdapat dua buah proses dalam kelas mobil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini mengisi datanya, mengisi daripada variabel yang sudah kita buat tadi, mengisi data di sini. Data warna merah, tahun produksi, itu kita isi datanya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang bawah ini, itu adalah menampilkan isi data daripada variabel yang sudah kita isi tadi. Itu. Ya. Jadi yang ini digunakan untuk mengisi data, yang bawah digunakan untuk menampilkan isi daripada data yang sudah kita isi tadi. Nah, jadi intinya adalah mengisi variabel instan ini dan menampilkan variabel instan ini bukan metode dari kelas, tetapi hanya proses pengisian dan pemanggilan
isi daripada variabel yang sudah kita buat. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan anak-anak untuk mencoba membuat program dengan membuat kelas dan objek kelas selain daripada mobilnya. Nanti setelah selesai di tugasnya di print screen, dijalankan di print screen, kemudian dikirim di ELS, diberi identitas dari masing-masing tugas yang sudah dikumpulkan. Baik screenshotnya dikasih nama kalian atau yang lainnya. Sekali lagi, setelah kalian mencoba dan berhasil, silakan di print screen, di screenshot hasilnya dan kode programnya. Bebas mau membuat program apa, yang terpenting hasilnya jadi di screenshot, diberi identitas dan dikumpulkan lewat ELS yang sudah saya sediakan. Terima kasih, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.